groundbreaking reforms in the history of Asia football. It will enable us to continue our engagement with Asia's passionate fans, to narrow the gap between all member associations, and to ensure that we continue to attract. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Breaking news. Kabar buruk untuk Malaysia. Publik Malaysia auto menangis kejang-kejang dan menderita. Iran protes ke AFC soal kartu, Malaysia terancam batal lolos ke Piala Asia U23 2024. Begini penjelasannya, dengarkan baik-baik dan tonton video ini sampai habis agar tidak salah paham. Iran U23 tidak menyerah begitu saja setelah laga versus Uzbekistan kelar digelar. Mengutip dari akun Instagram @garudafansbook, Iran U23 mengajukan protes kepada Konfederasi Sepak Bola Asia AFC karena merasa dirugikan saat melawan Uzbekistan U23. Di laga tersebut sejatinya ada satu pemain Uzbekistan U23 yang terkena 2 kartu kuning, yakni Abduqodir Husanov. Pemain yang satu ini terkena 2 kartu kuning di menit 40 dan 90. Sesuai regulasi tentunya Abduqodir Husanov harus meninggalkan lapangan karena terkena 2 kartu kuning alias kartu merah. Namun uniknya wasit yang memimpin pertandingan tidak memberikan kartu merah kepada Abduqodir Husanov. Alhasil, Uzbekistan U23 bisa bermain dengan 11 pemain hingga laga berakhir. Fakta inilah yang menjadi pertimbangan Iran U23 untuk melakukan protes kepada AFC. Karena itulah, hingga sekarang AFC belum mengumumkan daftar 16 negara peserta Piala Asia U23 2024, baik di media sosial maupun laman resmi mereka. Apakah ini pertanda Timnas Malaysia U23 batal lolos Piala Asia U23 2024 dan posisinya digantikan Iran U23? Padahal netizen Malaysia sudah terlanjur merayakannya di kolom komentar Instagram @reaseanfootball. Kabar gembira. Erick Thohir mengaku butuh 150 pemain Timnas. Siap berikan solusi hebat ini. Apakah menambah naturalisasi? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku Timnas Indonesia masih kekurangan stok pemain untuk bermain di berbagai event. Menurutnya, Timnas Indonesia masih mengalami kekurangan stok pemain. Mantan Presiden Inter Milan tersebut mencontohkan di posisi gelandang Timnas U23 Indonesia semalam. Di posisi tersebut menurutnya hanya ada Marcelino, Ferdinand, dan Ivar Jenner. Pas ada rotasi kelihatan kita, jadi memang itu saya bilang bahwa kita harus terus mencari pemain pelapis, ujarnya. Menurutnya, Erick Thohir setidaknya membutuhkan 150 pemain untuk bisa membela Timnas Indonesia di berbagai level usia dan event. Erick mengaku pembenahan grassroots bakal jadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan talenta tersebut. Nah, ini juga yang kenapa saya berkali-kali jangan berpuas diri, ujar Erick Thohir. Jangan kemenangan ini jadi euforia. Tetapi bagaimana kemenangan ini terus justru membangun dari grassroots dari U17, U20, U23. Dan kita bisa lihat juga banyak pemain ini juga masuk tim senior juga. Nah, ini yang saya rasa menjadi catatan tersendiri buat kami di PSSI untuk terus mempersiapkan pemain. Saya sudah sampaikan kita harus paling tidak punya stok 150 pemain untuk pemain senior, pemain U23, pemain U20, dan U17, ujarnya. Erick Thohir pun menawarkan solusi untuk masalah tersebut, salah satunya dengan melangsungkan kembali Elite Pro Academy. Ya, kalau menurut admin mending tambah naturalisasi biar cepet naik. Pelatih Turkmenistan gak terima kalah dari Timnas Indonesia tadi malam. Sebut wasit curang banyak bela tuan rumah. Dan bisa saja ancam laporkan ke FIFA dan AFC.
Menurut analisa saya sebagai pengamat sepak bola handal di Indonesia, pernyataan pelatih Turkmenistan tadi malam sangat bodoh dan memalukan. Sayangnya ada yang tidak saya suka dari keputusan wasit. Saya rasa wasit sedikit membela tim kandang. Itu sangat disayangkan, kata Ahmed Agamiradov. Saya sangat kecewa dengan hal itu karena saya menyiapkan 2 pertandingan ini sangat baik. Ahmed Agamiradov merasa kerja keras dan upaya mereka yang datang jauh-jauh ke Indonesia menjadi sia-sia. Kami melakukan perjalanan jauh ke sini, berusaha keras tapi tidak berhasil. Saya tidak senang dengan wasit karena dia memberi pembelaan lebih kepada tim tuan rumah. Tutupnya, ala kebanyakan bacot di orang. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong malah menampakkan rasa was-was ketika ditanya soal kemampuan skuad Garuda Muda bersaing di Piala Asia U23 2024. Seiring langkah maju yang dilakukan bersama anak asuhnya, justru muncul pertanyaan dari diri Sin sendiri mengenai kemampuan Timnas Indonesia U23 bersaing. Sin ragu lantaran belum mengetahui ketersediaan pemain pada laga yang akan berlangsung April 2024 tersebut. Saya tidak berani bicara kita cukup bisa bersaing atau tidak di Piala Asia nanti. Masalahnya seperti Ivar Jenner yang ada di samping saya dan Rafael Struijk atau Pratama Arhan, pemain di luar negeri ya. Apakah bisa dipanggil atau mungkin bisa dilepas dari klub atau tidak, kata Sin. Itu yang sangat penting di April tahun depan nanti. Jika bisa dipanggil semuanya, maka saya berani dan yakin untuk menantang merebut Piala Asia, ucapnya melanjutkan. Saat ini di Timnas Indonesia U23 terdapat 5 pemain yang merumput di luar negeri yakni Ivar, Rafael, Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Elkan Bagot. Sementara pada April, klub-klub masih berlaga di kompetisi dalam negeri masing-masing. Sedangkan untuk pemain-pemain yang membela klub-klub dalam negeri, manajer Timnas Indonesia U23 Endri Irawan sempat menyatakan PSSI akan membangun komunikasi dengan kesebelasan agar bisa mendapat izin memakai pemain yang diperlukan untuk Piala Asia U23. Buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini. Dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan. Dekat lagi bola kepada Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam, bola kali kepada... Asnawi Mangkualam balik pemirsa. Sebuah peluang dan...